Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan dengan agenda lain, saya ingin tambah beberapa informasi. Pertama, siapa Saiful Arif? Saiful Arif bisa jadi begini karena dibimbing oleh Ustaz Kadir. Beliau kepala SMI yang berubah menjadi SMP Muhammadiyah. Diajar oleh Ibu Maryam. Anwar Kadir senior saya di Jogja. Marwa Kadir itu letin saya di SMI. Itulah Saiful Arif yang 2 kali wakil bupati di Selayar. Manusia langka. You know langka-langka lah. Jarang orang mencapai 2 kali wakil bupati pada bupati yang berbeda. Saya mengikuti jejaknya JK. 2 kali wakil presiden pada presiden yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena Saiful Arif tahu diri. Wakil bupati itu harus cepat, tapi secepat-cepatnya tidak boleh mendahului. Wakil bupati itu harus pintar, tapi sepintar-pintarnya tidak boleh menggurui. Wakil bupati itu harus tajam menganalisa persoalan untuk memberikan saran pertimbangan alternatif kepada bupati yang dibantunya. Tapi setajam-tajamnya wakil bupati tidak boleh melukai. Hari ini nyaman nah. Tajam tidak boleh melukai, pintar tidak boleh menggurui, cepat tidak boleh mendahului. Dan tidak sembarang orang bisa lakukan itu. Ada banyak wakil bupati, wali kota mau jadi bupati langsung. 1 tahun di bulan madu. Tahun kedua sudah pisah ranjang. Tahun ketiga pisah rumah. Tahun keempat bagulawan. Itu dinamika politik. Ya. Sehingga saya punya ikatan emosional dengan santri, dengan pesantren, dengan lembaga ini. Karena Ustaz Kadir dan Ibu Maryam. Sekali lagi dia yang membina, menggembleng, mendidik Saiful Arif dari awal. 4 tahun setengah. Karena programnya SMI 4 tahun waktu itu. Tapi Menteri Pendidikan waktu itu Daud Yusuf menambah 1 semester. Jadilah Saiful Arif 4 tahun setengah di SMI. Jari ampa ijazah jari tilingin ini Saiful Arif todongo. Karena 1974 masuk, 1909 baru selesai. 5 tahun kalau hitungan tahunnya. Gila tahun-tahun jemantang. Ya, kan 5 tahun. Nah, program rata-rata kan 3 tahun. Berarti setiap tahun jemantang todongo. Ada di ijazahnya. Ijazahku asli ya. Ya, tadi sudah diceritakan oleh Pak Andi Baso kenapa saya bergabung. Ya, ini Leo bukan mualaf, Leo Marsondang Siregar. Nah, Bapak pinjam Siregar, baru kemudian ternyata Islam juga. Ini juga manusia langka. Iya. Dalam hubungan keluarga ini sepupu saya. Saya nikahkan. Kenapa saya katakan langka? Karena saya uji kemampuannya tuh nikah. Saya bacakan awal surah Al-Waqiah. Saya bacakan pertengahan surah Al-Waqiah. Saya bacakan berapa ayat surah Al-Waqiah di akhir. Baru saya suruh sambung, biasa dah sambung. Nah, saya nggak tahu apakah pernah ada bocoran sebelumnya, nggak tahu. Tapi itulah Leo. Dan dia menjadi tenaga inti untuk kegiatan penyaluran-penyaluran. Bapak-bapak dan rekan-rekan pembina, anandaku, nindaku, para santri, kita punya tugas berat. Karena pemerintah sudah mencanangkan Indonesia emas. 2045, 100 tahun merdekanya Indonesia. 20 tahun ke depan. Sekarang kita berada di 5 tahun pertama. Kalau Indonesia emas mau dicapai, harus didukung, di backup oleh generasi emas.
Gak mungkin, mustahil Indonesia emas dapat dicapai kalau tidak di backup, didukung oleh generasi emas. Nah, generasi emas inilah yang akan menentukan Indonesia emas 20 tahun yang akan datang di usia-usia sekarang ini. Kalau tidak di backup oleh pesantren, oleh kinerja, oleh kualitas, yang akan terjadi bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Dan tanda-tandanya sudah kita lihat. Ada sekolah di Jawa Barat, 630 santrinya, siswanya sepakat mogok. Kenapa? Karena dihukum oleh kepala sekolahnya atau gurunya. Sampai di situ masih positif. Karena solidaritas dan soliditas santrinya pasti diketahui oleh orang tuanya. Tapi ketika kita bertanya, kenapa mereka mogok dan kenapa mereka menuntut, kepala sekolah atau guru yang menghukum temannya itu dihukum, baru mereka belajar. Nah, di sini kemudian salah karena kedapatan merokok di sekolah. Kalau itu menjalar di seluruh Jawa Barat, menjalar di seluruh Jawa, menjalar di provinsi lain, di Pulau Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, itulah yang terjadi, generasi cemas. Karena mental, akhlak yang rusak. Di sini ada teman kita, adiknya Pak Ruknudin, Arsal, teman saya, sama-sama katakmir di masjid Muhajirin, di belakangnya DPR. Ada T Najas Sentri, siswanya, kita rungkui 3 bulan. 3 bulan Arsal. Polisi tidak bisa menolak karena ada undang-undangnya. Iya, tidak bisa menolak karena ada undang-undangnya. Kenapa undang-undang itu ada? Iya, diambil di copy Pak Yamril. Dari API. You know API? Amerika, Perancis, Inggris. Yang mengaku sebagai pahlawan hak asasi tingkat dunia, tapi punya standar ganda. Di bumi lain mereka memang pejuang hak asasi, tetapi di bumi lain mereka menghancurkan. Itu yang terjadi di Gaza, itu yang terjadi di Palestina. Gak mungkin Israel akan bertahan habis-habisan kalau tidak mereka pada negara besar. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan lagi polisi nggak bisa menolak karena ada undang-undang. Sehingga banyak guru sekarang yang kemudian ya masa bodoh tinggal mengajar. Nah tutur kebajikan lagi ramu baku. Kenapa? Karena membina mendidik itu terkadang harus ada tindakan. Nah tindakan itu yang kemudian dipersalahkan. Maka pesantren yang menjadi tulang punggung benteng pertahanan terakhir. Karena di sanalah dibina karakter, di sanalah bimbing, di sanalah dibina, di sanalah kemudian diajarkan akhlak. Dan itulah tugas kita semua, baik pembina maupun para santri dan orang tua. Begitu diserahkan ke pesantren, serahkan sepenuhnya bagaimana model pembinaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu boarding school. Untuk aja ke pesantren, boarding school, sekolah berasram kan sama aja. Cuman karena penelitinya barangkali bukan orang Islam, sampai dia katakan boarding school. Intinya pesantren. Kenapa? Karena dia sudah mengambil kesimpulan setelah lakukan penelitian, ini model yang paling bagus, paling cocok untuk Indonesia. Dan kita ada dalam. Oke, Bapak, teman-teman, dan anandaku, adindaku, Basnas punya program umum. Saya tambahkan apa yang belum diinformasikan oleh Pak Andi Baso tadi. Saya masuk langsung, kemudian Pak Yamril, teman-teman pembina, langsung mendukung karena pengalaman di Wakil Bupati. Bersinergi antara Dewan Masjid, saya Ketua Masjid, DMI, kemudian bersinergi dengan Basnas, bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk membayarkan iuran dalam bentuk asuransi oleh Basnas. Jadi imam, marbot, dan muazzin di seluruh masjid di Selayar yang bersyarat didata oleh DMI, dilaporkan ke Basnas, kemudian diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan, iurannya setiap bulan dibayarkan oleh Basnas. Jika terjadi sesuatu, apakah kecelakaan kerja,
apakah meninggal dan lain-lain saat dia melaksanakan tugas, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan santunan. Itulah program 3 in 1. BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Masjid, dan Basnas yang dimotori sebagai kelanjutan oleh Saiful Arif, lanjut dari Wakil Bupati kemudian menjadi tenaga di Basnas. Itu program lanjutan. Program baru Gerdukes Maskin. Setelah saya diskusi dengan teman-teman mengamati gerakan peduli kesehatan masyarakat miskin, itu yang diungkap oleh Pak Dibaso. Ini program impak terikat. Kenapa? Karena saya tahu regulasinya. Sekarang mobil ambulans bersyarat berbayar. Kenapa? Karena dia menjadi badan layanan umum daerah. Jadi kalau ada orang sakit, orang meninggal, mau diantar dari rumah sakit ke rumah duka, atau dari rumahnya ke puskesmas atau ke rumah sakit, berbayar. Ada standarnya, sekian kilo, sekian harus kau bayar. Palang Merah punya mobil, tapi tidak punya anggaran yang cukup untuk operasionalnya. Kerjasama diikat dengan MOU dan PKS dengan Basnas. Sehingga saya kemudian masukkan program baru didukung oleh teman-teman Gerakan Peduli Kesehatan Masyarakat Miskin. Program jangka pendeknya membantu mobil Palang Merah. Dan sampai sekarang sudah 20 kali lebih mengantar jenazah. Kemudian 1 kali mengantar orang sakit, termasuk membayar beras, membayar lampu, membayar air, membayar kamar di rumah singgah di Makassar yang dekat dengan rumah sakit Dr. Wahid ini. Karena kalau ada keluarga miskin yang diantar dirujuk ke Makassar, maka beban itu di rumah singgah dibiayai oleh Basnas. Program jangka menengahnya ya mengoptimalkan bantuan ke rumah singgah. Program jangka panjangnya mengadakan mobil sendiri ditempatkan di Makassar dan didanai oleh Basnas. Nanti sesudah sholat Jumat kami akan bicarakan bagaimana teknisnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Basnas, dan dengan Palang Merah. Bapak-bapak pembina, teman-teman, anak-anakku, dindaku, ini yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Jumat ini betul-betul Jumat berkah. Berkah itu bertambah dan bertumbuh. Berkah itu sedikit tapi cukup insya Allah. Dan kami sekali lagi mengulang, mohon doakan kami agar senantiasa sehat untuk mengatasi berbagai persoalan termasuk gemerlap yang disampaikan oleh Pak Andi Baso. Anandaku adindaku, tadi ada disinggung oleh Pak Yamril, disinggung oleh Pak Andi Baso, teman-teman, tapi Allah memberikan jaminan. Nyantri di pondok manapun, dalam kehidupan organisasi, keluarga, pemerintahan, kita tidak mungkin lepas dari tantangan, ujian, cobaan, kesulitan. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Allah sudah memberikan jaminan. Fa inna ma'al usri Allah yang menjamin 2 kali. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah itu hanya satu, tapi 1001 jalan untuk memberikan solusi kepada kita. Dengan 2 syarat. Manajemen waktu, fa idza faragta fansab, dan manajemen kalbu, wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Dan hanya pada Tuhanmu kamu pantas berharap. Itu yang saya pakai. Saiful Arif merantau ke Jogja, tidak diantar oleh orang tua, tidak diantar oleh pejabat, diantar oleh pedagang kopra. Sejak tingkat 2 di UGM sampai sarjana, tidak pernah minta uang lagi pada orang tuanya. Dia bisa mendanai dirinya sendiri. Biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi, semuanya ditanggung oleh dirinya sendiri dengan berbagai macam cara yang halal insya Allah. Pernah jualan agar-agar, pernah jualan dadar, pernah jualan koran, pernah jualan majalah, semuanya dilakukan. Dan pernah menjadi guru ngaji keluarga di para pejabat yang tidak mampu mengajar anaknya langsung karena kesibukan. Itulah Saiful Arif. Baik, Pak Leo, Pak Nasir, inilah acara singkat kita, silaturahim kita di
diwarnai dengan berbagai informasi, motivasi, dan dorongan semangat dengan ayat yang menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.